Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau belajar tentang apa nih hari ini? Yuk kita cek. Nah, untuk materi kali ini yaitu mengenai konstruksi bangunan gedung. Apa aja sih konstruksi bangunan gedung itu? Dan apa sih konstruksi bangunan gedung itu? Lalu strukturnya ada apa aja pada konstruksi bangunan gedung itu? Nah, struktur bangunan gedung terdiri dari yang pertama ada struktur bawah, yang kedua ada struktur tengah, yang ketiga ada struktur atas, di mana struktur bawah itu merupakan fondasi. Struktur tengah itu merupakan dinding, dan struktur atas merupakan kolom, balok, pelat, dan tangga. Nah, apa sih pondasi? Pondasi merupakan komponen atau struktur paling bawah dari sebuah bangunan. Meski tidak terlihat secara langsung saat bangunan sudah selesai, namun secara fungsi struktur, keberadaan pondasi tidak boleh terabaikan. Perlu perencanaan yang matang, karena salah satu faktor yang mempengaruhi keawetan atau keamanan bangunan adalah pondasi. Dalam menentukan jenis, ukuran, dan konstruksi pondasi harus memperhatikan yang pertama jenis bangunan, kedua beban bangunan, ketiga kondisi tanah, keempat faktor yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Jadi pondasi ini sangatlah penting dalam suatu pembangunan struktur bangunan, karena dia adalah sebagai tumpuan. Berawal dari pondasi, maka akan terjadilah satu pembangunan. Lalu apa sih fungsi pondasi? Fungsi pondasi adalah sebagai perantara untuk meneruskan beban struktur yang ada di atas muka tanah dan gaya-gaya lain yang bekerja ke tanah pendukung bangunan tersebut. Apa aja sih syarat-syarat pembuatan pondasi? Nah, yang pertama ada konstruksi pondasi harus kuat. Yang kedua, bahan yang digunakan bahan-bahan yang tahan lama dan tidak cepat rusak. Yang ketiga, konstruksi pondasi harus dapat menahan gaya dan tekanan yang berasal dari luar. Pondasi diletakkan di atas struktur tanah yang keras. Selanjutnya, pondasi harus dapat menahan gangguan-gangguan dari dalam tanah. Lalu, jenis-jenis pondasi itu ada apa aja nih? Bentuk pondasi ditentukan oleh berat bangunan dan keadaan tanah di sekitar bangunan. Sedangkan kedalaman pondasi ditentukan oleh letak tanah padat yang mendukung pondasi. Nah, jenis pondasi itu ada dua ya. Yang pertama itu ada pondasi dangkal, di mana pondasi dangkal biasanya dibuat dekat dengan permukaan tanah. Umumnya, kedalaman pondasi didirikan kurang 1/3 dari lebar pondasi sampai kedalaman kurang dari 3 meter. Nah, jenis-jenis pondasi dangkal ada apa aja? Yang pertama ada pondasi tapak atau pad foundation. Yang kedua pondasi jalur atau pondasi memanjang atau strip foundation. Yang ketiga pondasi tikar atau raft foundation. Yang keempat pondasi sumuran. Yang kelima pondasi umpak. Yang keenam pondasi pelat beton lajur. Pondasi tampak seperti yang ada di layar, seperti ini. Selanjutnya pondasi jalur atau pondasi memanjang seperti ini, yang biasa umum kita gunakan.
ada pondasi tikar seperti ini, pondasi sumuran, pondasi umpak. Nah, pondasi umpak ini biasanya kalau dari dulu itu biasanya dari rumah-rumah panggung. Rumah-rumah panggung biasanya penahannya itu yang dari batu tuh, yang batu-batu bentuknya buat nahan si kayu. Nah, itu sih disebutnya pondasi umpak ya. Jadi tetap dong yang kalau kita rumah panggung pun harus ada pondasinya karena untuk menahan dari rayap juga. Selanjutnya, nah di sini ada pondasi plat beton lajur. Selanjutnya, yang kedua ada pondasi dalam. Di mana pondasi dalam adalah pondasi yang didirikan di permukaan tanah dengan kedalaman tertentu, di mana daya dukung dasar pondasi dipengaruhi oleh beban struktural dan kondisi permukaan tanah. Nah, jenis-jenis pondasi dalam, yang pertama ada pondasi tiang pancang, yang kedua pondasi pier atau dinding diafragma, yang ketiga ada pondasi kaisen atau bore pile. Contoh-contohnya dari pondasi dalam, di mana pondasi tiang pancang seperti ini. Lalu untuk pondasi pier atau dinding diafragma seperti ini. Selanjutnya pondasi kaisen atau bore pile. Nah, bore pile ini biasanya kalau disebut juga sebagai paku bumi ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada dinding. Di mana dinding adalah bagian konstruksi bangunan bagian tengah atau struktur tengah yang juga penting dan berfungsi untuk membentuk konstruksi bangunan, melindungi isi bangunan, maupun menjaga penampilan artistik dari suatu bangunan. Jenis-jenis dinding dibedakan menjadi yang pertama ada dinding batu bata. Sudah tahu dong batu bata seperti apa? Kalau belum tahu berarti kalian nggak mungkin juga sih, di rumahnya pasti ada batu bata lah, pasti tahu lah. Terus selanjutnya ada dinding bata cetak, terus dinding bata hebel, dinding batako atau beton ya, dan dinding partisi. Nah, kalian bisa lebih tahu lagi dan mencari lebih tahu lagi, silahkan di internet kalian bisa googling seperti apa sih dinding batu bata, kelebihannya seperti apa, boleh kalian cari-cari lagi lebih dalam lagi seperti itu. Selanjutnya ada kerangka. Nah, struktur rangka bangunan berfungsi untuk meneruskan beban vertikal maupun beban horizontal, baik berupa beban tetap, beban hidup, maupun beban sementara ke tanah. Struktur rangka meliputi yang pertama rangka atau skeleton, yang kedua kabel dan jaringan, yang ketiga permukaan bidang, di mana permukaan bidang juga dibagi lagi, ada bidang lipat, cangkang, dan membran. Next, atap. Apa sih yang kalian ketahui tentang atap? Oke, atap merupakan bagian dari bangunan gedung atau rumah yang letaknya berada di bagian paling atas, sehingga untuk perencanaan atap ini haruslah diperhitungkan dan harus mendapat perhatian yang khusus dari perencana. Wah, perlu perhatian khusus nih ya untuk pembuatan atap ini, karena kalau misalkan tidak diperhitungkan dengan baik, nantinya dia bisa aja tidak akan tahan lama, karena kan di atas itu otomatis akan ada beban angin juga. Nanti kalau kena angin, kalau ketebak angin sedikit rubuh kan jadi bahaya juga gitu ya. Nah, untuk struktur utama konstruksi atap meliputi penutup atap, gording, dan kuda-kuda. Apa sih penutup atap itu? Apa sih gording itu? Apa sih kuda-kuda itu? Kalian boleh cari tahu sendiri ya, apa itu penutup atap. Next, nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi di materi yang lain.
Nah, itulah materi konstruksi bangunan gedung yang saya sampaikan tadi. Nah, sebagai bonus untuk kalian atau oleh-oleh dari saya untuk kalian nih, silahkan catat ya materi yang udah saya sampaikan tadi di buku catatan. Nanti dikirimnya ke link yang sudah saya lampirkan di deskripsi SPI. Saya informasikan juga selalu lampirkannya itu ke link ya, bukan ke SPI-nya, tapi ke link yang sudah saya lampirkan. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.